Materi yang ke-8 dari kelas Enterprise Architecture ya, atau arsitektur enterprise. Oke, kita bahas tentang framework-nya ya. Nah, Enterprise Architecture ini sebuah deskripsi misi ya. Jadi misi dari stakeholder kita sudah pernah bahas di materi sebelumnya. Apa itu stakeholder, apa itu viewpoint dan sebagainya ya. Nah, di sini arsitektur enterprise itu adalah sebagai deskripsi dari misi para stakeholder, semua orang yang terlibat di dalam sebuah enterprise itu dia memiliki misi-misi tertentu yang itu nanti dideskripsikan dalam bentuk arsitektur enterprise. Nah, yang isinya meliputi ada informasi, ada fungsi, lokasi bahkan ya di mana dilakukan begitu, kemudian organisasi atau struktur yang melaksanakannya dan juga kinerjanya hasilnya. Begitu ya. Jadi arsitektur enterprise ini menjelaskan rencana untuk membangun sistem atau sekumpulan sistem. Bisa sistem secara keseluruhan atau sub-subsistem begitu ya. Tetapi isinya mencakup informasi fungsionalitas dari lokasi, organisasi, dan kinerja. Nah, enterprise architecture ini memiliki konstruksi seperti ini ya. Jadi ada 4 level. Jadi mulai dari perencanaan strategis bisnis, kemudian ada analisis area bisnisnya, lalu ada perencanaan dan perancangan sistem, lalu konstruksi. Konstruksi ini bagian yang sudah implementation-nya seperti itu ya, yang supaya dia bisa nanti bisa diterapkan begitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi datanya ya, maka tinjauan strategis atas informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan enterprise secara efektif. Nah, ini diperlukan ya. Jadi perlu dianalisis secara mendalam dulu informasi apa saja yang akan diperlukan nanti dalam prosesnya, dalam menjalankan strategi bisnis. Itu apa saja yang diperlukan ya. Kemudian kalau dari sisi arsitekturnya adalah tinjauan secara strategis ya atas pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja enterprise. Jadi kalau dari sisi data itu ketersediaan informasinya, sedangkan dari sisi arsitektur itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Lalu kalau dari sisi analisis area bisnis, nah ini memodelkan data logik ya yang dinormalisasi. Ya, kalau kita tahu normalisasi ini memang memetakan fungsi-fungsi sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi orangnya ditentukan juga begitu ya, kerjaannya apa dan sebagainya. Nah, itu maksudnya normalisasi sepenuhnya ya. Karena ini berkaitan dengan area bisnis. Jadi kalau dia tidak sesuai, maka kemungkinan nanti strategi dan kinerja yang diinginkan tidak tercapai begitu ya. Dari sisi arsitektur itu berkaitan dengan proses yang dibutuhkan untuk mengoperasikan prosesnya. Ya, proses yang dibutuhkan untuk mengoperasikan enterprise dan keintegrasiannya. Jadi saling terhubung satu dengan yang lain, saling bersinergi begitu. Nah, dari sisi perencanaan dan perancangan untuk data ini rancangan rekaman ya yang digunakan dengan prosedur yang spesifik. Ini berkaitan dengan cara menyimpan, kemudian bagaimana proses itu dijalankan dari sisi perjalanan data ya, atau perpindahan data dari satu proses ke proses yang lain sehingga nanti menghasilkan data yang komprehensif, yang lengkap, yang dapat digunakan nanti untuk meningkatkan kinerja. Kemudian kalau dari sisi arsitekturnya itu berupa rancangan prosedur-prosedur untuk menjalankan proses-prosesnya. Jadi prosedur-prosedur untuk menjalankan prosesnya itu yang ada dalam perencanaan dan perancangan sistem. Lalu di bagian terakhir, di bagian konstruksi ini ya, kalau dari sisi data maka itu program aplikasi untuk data, artinya untuk memang mengolah datanya ya. Ini adalah sifatnya sudah operasional begitu. Nah, sedangkan dari sisi arsitektur yang dilihat adalah rancangan program logik yang terperinci. Nah, ini berupa desainnya. Jadi misalnya proses itu dilambangkan dengan notasi apa nanti yang mau digunakan, apakah menggunakan UML, DFT atau yang lain begitu ya. Nah, semuanya itu merupakan bagian dari enterprise architecture. Nah, perspektif arsitektur enterprise itu sudah pernah kita tampilkan ada 4 buah layer begitu ya dari arsitektur enterprise, yang urutannya sebetulnya tidak ada menjadi masalah karena di beberapa referensi kita lihat urutannya berbeda-beda ya.
Nah, pertama adalah sudut pandang bisnis. Jadi bagaimana arsitektur itu dilihat dari sudut pandang bisnis. Ya, tujuannya adalah termasuk di dalamnya adalah goal, ya, tujuan, kemudian sasaran dan strategi dari organisasi. Ini adalah dari sisi bisnis melihatnya. Jadi perusahaan atau enterprise ini pengen apa sih hasil akhirnya gitu. Hasil akhirnya. Kemudian tujuan-tujuan lainnya apa? Lalu misinya bagaimana dan strategi untuk mencapai itu seperti apa. Nah, kemudian ada yang namanya sudut pandang aplikasi. Nah, ini adalah berbagai macam aplikasi yang saling diintegrasikan dan difungsikan untuk menjalankan strategi bisnis tadi. Jadi seluruh rules atau proses-proses bisnis itu harus bisa dimasukkan ke dalam aplikasi, bisa ditangani oleh aplikasi. Jadi manusianya atau orangnya atau human resource-nya ini sekedar mengendalikan, nanti memantau dan sebagainya gitu ya. Pada bagian-bagian tertentu yang bisa diotomatiskan. Kalau yang tidak bisa ya memang harus dilakukan oleh human-nya, oleh orangnya. Kemudian dari sisi informasi, sudut pandang informasi ini bagaimana proses bagaimana kita menyimpan datanya, kemudian menganalisis penggunaan data, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk menggunakan data. Jadi kalau misalnya ada data tertentu, ini hanya bisa diakses oleh orang tertentu juga. Seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan sudut pandang informasi. Karena tidak semua informasi atau data itu boleh dilihat oleh siapapun. Ada bagian yang tidak diperbolehkan. Bahkan dalam satu enterprise, dalam satu perusahaan, tidak semuanya orang di dalam perusahaan itu yang boleh melihat seluruh data. Biasanya hanya super admin yang memang dipercaya orangnya. Kemudian nanti per bagian beda lagi tuh. Kalau bagian keuangan dia ngurusi keuangan aja gitu. Dia nggak akan ngurusi tentang penjualan, bagaimana cara menjual, bagaimana misalnya lagi bagaimana pihak gudang itu melakukan stok barang begitu ya, melakukan stok off-name. Begitu juga dengan bagian purchasing yang beli bahan mentah, lalu bagaimana proses dari distribusi, pemasaran dan penjualan. Nah, itu semua masing-masing punya hak akses tersendiri, punya otorisasi yang berbeda-beda. Itu kalau dilihat dari sisi sudut pandangnya information. Kemudian dari sisi teknologi, ya, ini berkaitan dengan perangkat apa yang digunakan, spesifikasinya ini mendukung atau tidak, ya. Dari sisi kecepatan begitu juga ya. Dan dari sisi jaringan, apakah kita memerlukan jaringan yang luas atau hanya jaringan lokal saja atau bagaimana? Nah, ini semuanya diatur di dalam arsitektur enterprise. Nah, sudut pandang teknologi ini sekaligus juga untuk nanti mengaktifkan, karena berkaitan ya, teknologi ini berkaitan dengan aplikasi dan juga informasi. Nah, itu bagaimana caranya data bisa tersalurkan, terkirim, tersampaikan kepada yang memang berhak menerimanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian enterprise arsitektur itu sendiri sebenarnya banyak sekali ya, macam-macamnya. Nah, di sini saya sebutkan ada 3. Yang pertama adalah enterprise architecture planning, kemudian ada Zahman framework, dan ada lagi yang disebut dengan TOGAF ya, di Open Group Architecture Framework. Nah, kita lihat satu persatu gambarannya ya. Nah, EAP atau Enterprise Architecture Planning ini dia fokusnya pada arsitektur data, arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, yang 4 layer tadi ya. Orientasinya adalah pada kebutuhan bisnis untuk memenuhi kebutuhan data. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan datanya. Ini titik beratnya atau fokus dari EAP ya. Jadi dia mendefinisikan arsitektur dalam penggunaan informasi karena dia berkaitan kebutuhan data untuk mendukung bisnis dan dalam rencana implementasinya. Jadi mengimplementasikan data ini seperti apa, pembagiannya dan seterusnya itu dilakukan menggunakan framework EAP. Jadi dia bukan merancang bisnis dan arsitekturnya ya, tetapi bagaimana datanya itu diberikan, disampaikan, disalurkan memang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan arsitekturnya. Seperti itu gambarannya ya. Nah, komponen dan lapisan dari EAP itu kurang lebih seperti ini. Nah, di level pertama itu adalah tahap memulainya memerlukan inisiasi rencana awal ya di sini. Kemudian di level kedua, nah ini posisi kita sekarang. Jadi sudah dilihat dari sisi bisnis model kita seperti apa.
Lalu dari sisi sistem dan teknologi yang ada saat ini itu bagaimana? Nah, kemudian nanti diukur itu dilihat ya kesesuaiannya dan sebagainya. Lalu di level ketiga adalah yang akan kita lakukan apa yang kita inginkan. Nah, kita perlu mengatur data arsitekturnya, arsitektur data dan informasi, kemudian mengatur aplikasi dan juga teknologi yang digunakan. Seperti itu. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan implementasi atau migration plans, ya, merencanakan perpindahan dari sistem yang lama kepada sistem yang baru. Nah, ini bagaimana kita merencanakan supaya kita bisa sampai kepada apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini yang digambarkan dalam EAP ya. Kemudian Zachman Framework, ini singkat-singkat saja ya, karena kita pengenalannya saja. Nanti di materi berikutnya kita sedikit agak dalam untuk dua bagian, yaitu Zachman Framework dan TOGAF. Zachman Framework ini dia menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan arsitektur secara formal dan terstruktur. Jadi dia memang fokus untuk melihat arsitektur enterprise itu supaya kita mudah ngelihatnya gitu. Jadi nanti ada apa ya namanya, ada matrik begitu ya yang bisa kita lihat, dan kita harusnya yang diinginkan oleh Zachman Framework ini adalah ketika kita melihat matrik itu kita paham begitu, ini maksudnya apa gitu. Nah, Zachman Framework sendiri itu adalah skema yang digunakan untuk mengelola artefak suatu enterprise. Bisa berupa model, gambar, diagram, atau dokumen yang digunakan untuk membantu pengelolaan sistem informasi. Ini kaitannya dengan sistem ya. Jadi artefak itu bisa model, bisa proses bisnis, bisa gambar, diagram, misalnya WML, DFD, dan lain-lain, atau dokumen-dokumen, apapun bentuknya ya. Kemudian Zachman Framework itu dia di dalam matriknya itu mengkombinasikan pertanyaan dan perspektif. Jadi ada pertanyaan yang harus kita jawab menurut perspektif tertentu, seperti itu. Jadi dia mengkombinasikan itu, dan setiap satu pertanyaan nanti harus dijawab oleh perspektif yang berbeda. Begitu juga dalam satu buah perspektif itu akan ada beberapa pertanyaan gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini kurang lebih ya, mudah-mudahan bisa kelihatan lah ya. Kalau kita lihat di sini ada pertanyaan, ini pertanyaan ya, 5W1H ya kan. Nah, ke sana. Kemudian ini adalah perspektif dari orang-orang yang berbeda-beda nih, lokasi dan posisinya. Ada eksekutif, kemudian ada bisnis manajemen, ada arsiteknya itu sendiri, lalu ada engineer, lalu ada technician, ada enterprise perspektifnya. Nah, kemudian dari sini ada scope-nya ya, scope konteksnya, ada bisnis konsep. Nah, itu dilihat nanti ketemunya itu yang harus dijawab. Ada pernyataannya di situ ya. Jadi seperti ini misalnya antara eksekutif dan pertanyaan what itu ada di sini inventory identification. Ini berkaitan dengan apa? Nah, berarti sesuatu yang perlu kita olah di dalam enterprise itu apa begitu ya. Kemudian ada how, bagaimana caranya. Nah, ini kan berkaitan dengan proses ya, identifikasi terhadap prosesnya. Lalu where, nih, di mana. Nah, ini berarti berkaitan dengan distribusi yang dilihat begitu ya. Nah, ini sama semuanya seperti ini, tetapi ada perbedaan di sini. Ada identification, ada definition. Yang mendefinisikan distribusinya itu bagaimana, siapa? Itu business management. Nah, seperti itu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan konsep bisnisnya. Oke, itu gambaran singkatnya dulu. Nah, kita lanjut dulu ya ke yang namanya TOGAF. TOGAF ini dulu pengembangan dari TAFIM, yaitu TAFIM ini digunakan di militer ya, di Amerika. Kemudian dikembangkan dan bisa digunakan oleh orang banyak. Dia punya metode dan punya tools yang detail dan dalam implementasinya. Nah, ada yang namanya Architecture Development Method atau ADM ya. Nah, ini yang menjadi metodologi logisnya dari TOGAF. 8 fase utama yang dibentuk nanti secara iteratif ya. Kalau kita lihat gambarnya, prosesnya seperti ini. Jadi dari awalnya pendahuluan, kalau kita lihat di sini ada panah-panah gitu ya. Ada panah-panah bermacam-macam, dan gambar ini sebetulnya macam-macam, bukan hanya satu ini ya. Ada gambar yang lebih detail lagi yang menunjukkan misalnya ya, di satu bagian itu ada perulangan lagi. Kalau seperti ini kan A sampai H ini akan berulang-ulang terus. Dan dia berkaitan dengan requirement management begitu ya, kebutuhan manajemen kebutuhan begitu. Apa yang dibutuhkan oleh
bagian vision, kemudian dari bagian bisnis dan bagian information systemnya. Itu apa yang diperlukan. Nah, itu masuknya di sini. Nah, ini ada iteratifnya lagi nih. Kadang-kadang bisa ada gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau proses pertama dia harus selesai A sampai H gitu ya. Tetapi dari proses A sampai C ternyata bisa berulang-ulang dulu sebelum sampai ke D. Begitu sampai ke D, nanti lanjut ke E, nanti berulang lagi masuk ke D lagi begitu ya. Dan nanti sampai dengan ke H, berputar lagi. Itu yang dimaksud dengan model iteratif ya, atau berulang-ulang begitu. Nah, mudah-mudahan gambaran singkat ini bisa memberikan setidaknya ya pemahaman dulu lah sedikit gitu ya tentang seperti apa itu framework arsitektur ya. Kita akan bahas lebih detail. Yang pertama adalah berkaitan dengan zaman framework itu seperti apa, yang lebih detailnya pada materi yang ke-9 dari kelas Enterprise Architecture ini.